Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Kesehatan Mental akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adi Aksa Ilah Munandar. Kemudian ada Anggita Ragil Supekti, lalu Arif Fafaras Fadilah, Dwi Abdurrahman, dan Faruk Farisamzah. Di sini kami akan membahas mengenai dampak social distancing pada kesehatan mental. Pandemi virus COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental setiap individu. Hal tersebut tentu dapat menimbulkan rasa takut dan panik, apalagi anjuran untuk diam di rumah serta kebijakan social distancing yang menimbulkan jarak secara emosional antara keluarga, sahabat, rekan kerja, teman, atau umat persekutuan di tempat ibadah yang dapat saling memberi dukungan satu dengan yang lainnya. Bagi sebagian orang, hal ini bisa dirasakan sebagai suatu tekanan atau beban yang sangat besar. Bila tidak dikendalikan, tekanan tersebut dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental yang terjadi selama pandemi dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti ketakutan terhadap wabah, rasa terasing selama menjalani karantina, kesedihan dan kesepian karena jauh dari keluarga atau orang yang dikasihi, kecemasan atau kebutuhan hidup sehari-hari, ditambah lagi kebingungan akibat informasi yang simpang siur. Hal-hal tersebut tidak hanya berdampak pada orang yang telah memiliki masalah kesehatan mental, seperti depresi atau gangguan kecemasan umum, namun juga dapat mempengaruhi orang yang sehat secara fisik dan mental. Pada keadaan seperti ini, menjaga kesehatan mental sangat penting, khususnya tenaga medis yang berpapasan langsung dengan orang banyak. Social distancing sendiri di mana semua orang harus berjaga jarak untuk memutus tersebarnya virus COVID-19. Di Indonesia sendiri, jumlah pasien positif COVID-19 bertambah dengan cepat. Social distancing membatasi interaksi dalam waktu relatif lama. Salah satunya dengan berkegiatan di rumah di tengah situasi yang serba tidak pasti tanpa disadari berpengaruh terhadap kesehatan mental. Social distancing memicu timbulnya rasa stres, cemas, merasa tertekan, gelisah, dan frustasi pada seseorang. Maka dari itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari persoalan kesehatan mental selama social distancing dan isolasi diri di rumah. Salah satunya dengan tetap terhubung dengan orang lain seperti keluarga, teman, dan saudara melalui sambungan telepon, chat, serta video call maupun media. Dengan selalu terkoneksi pada orang lain dapat membantu menjaga kondisi mental. Social distancing ini bisa dimaknai secara positif dengan sebuah kesempatan untuk melatih keterampilan yang ingin dikuasai dan mengembangkan hobi. Misalnya, mempelajari cara berkebun, memasak, membaca buku, dan melakukan kegiatan bermanfaat lainnya. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental selama pandemi virus corona. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik, seperti lari kecil, lompat tali, ataupun olahraga kecil yang lainnya yang dapat kita lakukan selama menjalani karantina di rumah. Dengan melakukan aktivitas fisik, tubuh kita akan memproduksi hormon endorfin yang dapat meredakan stres, mengurangi rasa khawatir, dan memperbaiki mood kita. Yang kedua, mengkonsumsi makanan bergizi. Bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh kita, asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan buruk. Contohnya, bila Anda seorang perokok, cobalah hentikan kebiasaan buruk tersebut mulai dari sekarang. Rokok akan menimbulkan risiko Anda terinfeksi kuman, penyakit, termasuk virus corona. Kebiasaan buruk yang perlu juga kita hentikan adalah kurang istirahat atau sering begadang. Jika kurang istirahat, kita akan lebih mudah mengalami kecemasan dan mood kita pun akan tidak lebih stabil. Yang keempat, lebih bijak memilih informasi. Pilih informasi yang kita terima secara kritis dan bijak. Sekian podcast yang kami bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.